Ya, Kepala BMKG Ibu Dwi Korita masih bersama kita ya Bu ya. Nah ini kita coba melihat juga Bu, salah satu wilayah yang mengalami hantaman angin puting beliung, tepatnya di Kecamatan Penanggalan Aceh. Ini yang kabarnya ada puluhan tempat tinggal warga. Ini porak-poranda terutama di bagian atap rumahnya. Sudah bersama kami ada Pak Abdul Manan, salah seorang warga yang menjadi korban. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Abdul Pak Manan. Abdul. Waalaikumsalam. Pak Abdul Manan, Anda saat ini berada di lokasi ya? Insya Allah saya berada di lokasi. Oke, Pak Abdul Manan bisa diceritakan kerusakan yang dialami oleh Pak Abdul Manan? Bisa. Silakan Pak. Yang saya alami kerusakan di dalam rumah saya, atap rumah terbang. Oke. Baru barang-barang di rumah habis basah semua, tempat tidur, pakaian, barang elektronik basah semua. Oke. Berarti untuk saat ini Pak Abdul Manan dan juga keluarga apakah mengungsi atau masih berada di rumah Pak? Mengungsi di rumah tetangga lah. Mengungsi ke tetangga. Pak, kejadian persisnya kapan Pak? Pukul berapa Pak? Setengah 4 sore. Setengah 4 sore. Saya dapat informasi Pak. Ini awalnya katanya cuaca itu pada pagi sampai siang cerah ya Pak ya? Iya betul. Nah terus tiba-tiba berubah begitu seketika. Dan tanda awalnya apa Pak? Awal kejadian itu apa? Petir. Oke, ada petir. Angin kecil baru dibarengi dengan petir. Baru menggelegar petir yang kuat, baru disitulah dahsyatnya datang angin beserta hujan. Berapa lama Pak durasinya Pak? Sekitar 10 sampai 15 menit itu. Wow. Mbak. 10 sampai 15 menit cukup lama. Yang Bapak dan juga keluarga rasakan seperti apa Pak? Nggak tahu lagi, yang penting saya lindungi anak-anak saya dan saya rangkul. Tujuan kemana lah arah biar selamat, itu aja cuma saya di benak saya berpikir. Alhamdulillah semua selamat Pak? Insya Allah selamat. Oke, alhamdulillah. Bisa diceritakan juga Pak, ada berapa rumah sih kemudian yang terdampak dari puting beliung di sekitar Bapak yang bisa Bapak saksikan? Oh bisa. Cuman gini, kalau kita secara yang jelas nyata yang agak rusak parah lah. Iya. Sekitar 8, 9 gitu adalah. 8 sampai 9 rumah ada yang rusak parah. Lain yang kecil-kecilnya ya. Rusak parah itu bisa dikatakan atapnya terbang gitu ya Pak ya? Ya jangkat semua. Itu yang di rumah Bapak deh misalnya Pak, kan Bapak kan menjadi saksi mata juga kan. Itu ya. Atap rumah itu terbang ke arah mana? Jauh Pak? Atau bergeser berapa jauh? Bermacam-macam, ada yang di depan rumah, ada di samping rumah, ada yang jauh bahwa ratusan meter ada. Oh iya? Ratusan meter bahkan ya Pak. Jadi angin yang menerjang dan juga hujan ini cukup dahsyat ya Pak. Bisa diceritakan yang dirasakan seperti apa Pak? Rasanya kita berdiri pun kayak mau terbang lah gitu lah. Saking kencangnya Pak ya? Iya. Saking kencangnya. Baik, ya. mungkin apa Pak yang bisa disampaikan, apakah bantuan ataupun juga penanganan yang dilakukan oleh pemerintah setempat? Nah, kalau masalah tentang itu kita ceritakan sampai saat ini di jam ini belum ada himbauan apapun ke dusun kami atau ke desa kami. Oke. Yang dibutuhkan saat ini yang terpenting menurut Bapak dan juga keluarga apa Pak bantuan? Iya, bagi yang terkena dampak yang dibutuhkan berupa pakaian apalah istilahnya. Karena untuk semua basah semua yang ada yang terbang atap. Artinya tidak layak konsumsi ya Pak ya, begitu ya mungkin ya. Baik. Pak Abdul Manan, kami turut bersimpati atas peristiwa yang Bapak alami ya Pak ya. Mudah-mudahan, maaf Pak, ini sebelumnya pernah terjadi nggak sih Pak? Belum ada pernah. Inilah pertama kali. Ini pertama kali ya. Baik ya, mudah-mudahan ini yang pertama dan terakhir Pak, harapannya seperti itu dan masyarakat juga bisa tetap waspada lah, begitu ya Pak ya. Dan kita harapkan juga nanti bantuan yang disampaikan juga oleh Pak Abdul Manan tadi juga dapat cepat tiba ya di lokasi dan juga didengar oleh pemerintah dan juga teman-teman kita di sana. Terima kasih banyak Pak Abdul Manan. Saya lanjut lagi ke Bu Rita, Bu. Kejadian yang menimpa salah satu saudara kita ya Bu ya di Aceh begitu. Ini kalau bicara soal angin Bu, menjadi perhatian juga dari BMKG Bu, angin puting beliung ini.
Betul sekali. Sebelumnya saya ikut mengucapkan prihatin ya kepada Bapak yang tadi menjadi korban. Jadi peringatan dini yang disampaikan BMKG itu tidak hanya hujan, tetapi termasuk juga potensi angin kencang dan kilat petir. Karena itu kan dikontrol oleh awan yang kurang lebih sama, awan cumulonimbus. Awan inilah yang mengakibatkan terjadinya hujan lebat, angin kencang juga, dan disertai kilat petir. Untuk fenomena puting beliung, ini memang fenomenanya sifatnya lokal, setempat. Memang benar sekali yang disampaikan beliau, Bapak tadi, radiusnya itu sampai ratusan meter saja. Jadi beda dengan badai. Badai itu kilometer panjang. Nah, tapi itu pun tetap berbahaya, meskipun ratusan meter kan juga menerbangkan atap-atap. Iya, nyawa jadi taruhan juga, Bu Rita. Iya, itu tetap berbahaya. Kita mengatakan harus ada, memang di situ peringatan dini pentingnya. Dan selain peringatan dini, kami juga menyampaikan ke masyarakat, tanda-tanda akan terjadi puting beliung itu ada. Kami sampaikan beberapa kali, yaitu apabila di wilayah kita ini tiba-tiba gelap, kemudian kita melihat tumpukan awan seperti bunga kul yang membumbung tinggi. Nah, itu segera saja kita menjauh dari situ. Nggak lama lagi akan terjadi pusaran angin, itu karena anginnya memutar. Bisa terprediksi nggak hitungan waktunya, Bu? Begitulah, Bu. Nah, itu prediksinya bersamaan dengan prediksi hujan. Jadi itu satu paket lah istilahnya. Kelengkapannya itu hujan lebat, angin kencang, disertai kilat petir. Nah, angin kencang inilah yang di dalamnya itu termasuk puting beliung yang memutar seperti itu. Kami maka selalu berupaya untuk mengingatkan melalui beberapa media. Seperti itu. Bu Rita, saya satu lagi, Bu. Ini kan tadi kan dari informasi yang dibagikan oleh Pak Abdul Manan, pagi siangnya cerah, Bu. Artinya ya untuk aktivitas luar ruangan atau di dalam ruangan ya masih aman. Tapi seketika berubah juga. Seketika berubah secepat gitu, Bu. Nah, ini fenomena seperti ini lazim, Bu? Lazim. Itu fenomena yang lazim terjadi di musim hujan. Pagi cerah, siang cerah, karena itulah saat di mana proses hangatnya matahari mengakibatkan penguapan air permukaan untuk membentuk kumpulan awan-awan hujan. Jadi kan perlu waktu ya, awan hujan itu tidak terjadi seketika begitu saja. Perlu ada suhu yang cukup tinggi untuk melakukan penguapan, perlu adanya proses kondensasi di angkasa, di langit ya, lalu terbentuk awan-awan hujan. Nah, sore itu menjadi lebat, karena kan prosesnya sudah beberapa jam itu. Nah, jadi memang kami menyarankan, termasuk saya sendiri, itu kalau pergi sebaiknya jangan sore atau malam. Lebih aman itu pagi siang. Paling mendung-mendung aja itu. Ini ciri di musim hujan, fenomenanya seperti itu. Dan di wilayah DKI kami juga mengeluarkan peringatan dini di sore hari menjelang malam, itu beberapa wilayah di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat berpotensi juga mengalami cuaca ekstrim, baik berupa hujan dengan intensitas tinggi, angin kencang, dan dapat disertai puting beliung. Dan sore ke malam untungnya juga kemudian di wilayah DKI Jakarta juga sedang ada penerapan PSBB. Jadi memang jangan untuk keluar rumah terlebih dahulu, apalagi ditambah dengan prediksi dari Bu Rita. Ya, jadi secara tidak langsung mengamankan dari segi kesehatan dan ancaman cuaca ekstrim. Bu Rita, kalau kita lihat dari siklon ini, bukan dampaknya tadi ternyata bisa berbagai macam bencana. Kita berbicara mengenai prediksi, ada puting beliung, kemudian banjir, dan juga bencana lainnya begitu. Apakah kemudian longsor juga, betul. Apakah hal ini dari prediksi BMKG ini, apakah kemudian juga disampaikan kepada pemerintah daerah setempat yang masuk dalam catatan BMKG sebagai waspada bencana? Gitu loh. Sangat perlu, sehingga mohon maaf
kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah sejak terutama karena mau ada kejadian ekstrim, koordinasinya menjadi ekstrim juga. Itu sejak Oktober. Dan kebetulan BMKG itu kan 180 stasiunnya tersebar di seluruh wilayah Indonesia di daerah-daerah. Jadi mendampingi pendampingan dengan pemerintah daerah untuk sosialisasi atau peringatan dini, kesiapan kami lakukan. Itu sangat-sangat penting sekali dilakukan. Tapi Bu, nih saya menyampaikan aja sih beberapa masukan dari beberapa rekan-rekan begitu ya Bu ya, di lapangan. Kebanyakan data informasi itu kayaknya ya mati suri Bu di meja gitu loh. Ya, yang udah diteruskan oleh BMKG ke pemerintah-pemerintah setempat lah begitu. Kayaknya perlu diingatkan kembali begitu oleh pihak BMKG. Apakah sudah ada komunikasi mengenai hal ini Bu? Iya, kami selalu berkomunikasi dengan terutama pemerintah daerah itu yang langsung dengan BMKG adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah. BPBD. BPBD. Tapi memang kami juga harus ekstrim ya langkahnya kalau SOP-nya dengan BPBD. Iya, Bu. Nah, langkah ekstrim kami sekarang kami juga dengan Danrem dan Dandim. Oh, Iya. oke. Jadi kemarin di Mamuju gempa-gempa itu juga kami dengan Danrem dan Dandim, mereka kalau misalnya kami menelpon ya, lalu menjawab, Ibu 15 menit lagi kita ketemu ya, gitu. Langsung kita ketemu. Jadi memang stylenya tentara kan beda. 15 menit lagi ketemu, langsung koordinasi, langsung terjun ke lapangan. Nah, kami masuk ke tenda-tenda, mengingatkan. Jadi memang maksud saya, oke, memang harus dengan BPBD, dengan pihak terkait, tetapi saat ini karena kondisinya ekstrim, kami juga harus menjadi ekstrim. Iya, kami betul. melibatkan bapak-bapak tentara juga. Iya, Bu. Karena tepat sekali gerakannya di Iya, lapangan. itu dia. Makanya jangan ekstrimnya itu kan Bu terjadi setelah kejadian kan gitu ya. Nah, apalagi Ibu tadi punya data tuh yang udah Ibu sampaikan tuh kan dari Sabang sampai Merauke tadi di segmen sebelumnya. Harapannya yang udah Ibu sampaikan ini data yang sudah dipegang oleh pemerintah daerah, unsur mau itu TNI, Polri atau apa bergeraklah saat ini untuk menghimbaunya kan begitu ya Bu ya. Sudah diingatkan berkali-kali oleh Bu Rita dan juga rekan-rekan, sudah ada komunikasi ke pemerintah setempat. Ya. Artinya kita harapkan pemerintah setempat juga sudah mendengar hal ini dan juga menyiapkan mitigasinya, begitu ya. Terima kasih Ibu Dwi Korita. Terima kasih. Karena waktu Ya, selamat. Kepala BMKG. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat ya Bu ya, Selamat pagi, sehat untuk selalu, Ibu Bu. dan jajaran Salam Ibu. sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi 10 hari ke depan, Vi. 10.000. Datanya udah ada, udah dirilis, tapi kebanyakan udah di meja aja datanya gitu. Oke, pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi masih akan kembali sesaat lagi dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.